Selamat pagi Sobat Yuti dan AHMC, semangat pagi, kita bisa luar biasa. Selamat datang dalam video learning bersama saya, Morelinte Dovena. Video kali ini cukup spesial karena kita akan belajar bersama mengenai harmonisasi di lingkungan kerja bersama dengan Head of Division CHCU, Ibu Endang Trihandayani. Didampingi dengan rekan saya, Nabila Safarina, sebagai host di Yuti Studio. Tapi sebelum itu, perlu saya informasikan bahwa ini merupakan bagian pertama dari 4 total video. Sobat Yuti dan AHMC dimohon untuk memperhatikan dengan seksama karena akan ada beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Saya ingin bertanya sama Ibu nih. Kan Ibu itu sebagai Head of Division CHCU ya Bu ya? Ya. Nah tapi pasti nggak sedikit orang yang nggak tahu juga nih di antara teman-teman yang join di sini nih Bu. Karena selain dari Sobat Yuti dan HMC, kita juga ada teman-teman dari Magang Kampus Merdeka nih Bu. Oke. Seru banget nggak sih Bu pada acara hari ini, rame nih pastinya. Nah tapi saya mau tanya Bu, CHCU itu apa sih Bu sebenarnya? Oke. Corporate Human Capital and Corporate University. Kenapa sih nama itu yang kita pilih gitu ya? Corporate Human Capital itu menandakan human di UT, AHMC dan yayasan itu benar-benar as a capital yang sangat penting. Nah, kemudian Corporate University kita kasih branding di situ bahwa bagaimana human itu terus bisa berkembang, itu ada wadah yang kemudian menstimulus jadi menjadi optimalisasi dari setiap insan yang ada di UT, AHMC maupun yayasan. Ya mungkin tadi saya nambah sedikit ya, kasihan nanti yang teman-teman yang dari yayasan. Saya di samping sebagai division head di sini, Iya, Bu. tapi juga sebagai ketua yayasan. Nah, jadi teman-teman yang di YLC ya itu anak-anak saya juga. Iya, sapa dulu dong ibunya nih. Oke Bu, jadi kayak kita lanjut aja nih Bu ke inti dari acara kali ini. Ya. Oke, jadi di sini kita sudah menyiapkan 4 studi kasus nih Bu. Oke. Di mana kita akan membedah satu-satu studi kasus tersebut dan kali ini sebelumnya kayaknya saya mau bertanya dulu sama Ibu. Menurut Ibu, harmonisasi itu penting gak sih Bu di lingkungan kerja? Karena kan apalagi nih sebesar UT ini Bu, pasti haruslah Bu ada koordinasi atau keselarasan, harmonisasi yang baik gitu di dalamnya. Oke, namanya juga harmoni ya. Jadi kalau kita bilang manusia itu seperti yang telapak tangan tuh, kalau dilihat sedunia, bayangan hebat ya, sedunia tidak ada telapak tangan ini, garis-garis telapak tangan ini yang sama, gak ada satupun. Nah itu menandakan manusia itu unik. Nah harmonisasi itu penting karena kita tahu masing-masing itu unik. Nah itu kalau kita ngomong Chrisye tadi, itu kalau sudah ngomong lagunya Chrisye dalam aransemennya misalkan kayak komposer siapa gitu ya. Nah itu tuh harmonisasinya itu sangat-sangat kita bisa rasakan kan. Iya, Nah kuat sekali ya Bu ya. betul, itulah yang menandakan bahwa saat sekumpulan, itu kalau ngomong musik sekumpulan alat musik, tapi kalau ngomong organisasi, ngomong perusahaan, itu adalah kumpulan manusia. Maka itulah pentingnya bagaimana harmonisasi itu dipastikan terbangun. Oke, berarti harmonisasi di lingkungan kerja yang bagus itu bisa memajukan Betul perusahaan sekali. itu sendiri ya Bu ya. Nah, Iya. Oke, jadi kita lanjut nih Bu ke studi kasus yang pertama di mana atasan tidak mengerti bawahan nih Bu. Iya, Biasanya iya. sering banget nih terjadi karena dunia kerja ini biasanya tak luput dari konflik Bu antara atasan dan bawahan. Nah, di mana pola pikir ataupun latar belakang mereka yang berbeda nih Bu, ya kan? Kayak tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita tuh berbeda-beda gitu Bu. Nah, jadi di sini tuh ada Bu data dari yang dilansir dari jobstreet.com di mana mereka melakukan survei pada 17.623 koresponden pada awal bulan Oktober tentang kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka nih Bu.
Oke. Ibu tahu nggak hasilnya apa, Bu? Gimana? Hasilnya nih, Bu, 53% karyawan mereka merasa memiliki pemimpin yang bersifat otoriter, paternalist, dan juga laissez-faire, Bu. Aduh. 53%. 53% tuh, Bu. Worldwide ya ini. Ya. Bukan 50-50 lagi tuh, Bu. Oke, kayaknya kita juga punya cuplikan video nih, Bu, yang berkaitan dengan studi kasus kita saat ini. Oke, boleh? Mari kita nikmati Ya, video dulu Bu. ya. Mari kita nikmati dulu. Oke. Tona, this can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. Here's what I'm gonna do. I'm gonna announce the names of everyone who designed the launch demo. I'm gonna introduce everyone and ask them to stand up. The bag was designed by Susan Kerr. The Macintosh font that's scrolling across the screen was designed by Steve Capps. The Starry Night and skywriting was Bruce Horn. Mac Paint, Mac Wright, Alice, down to the calculator. And then I'm gonna say the voice demo that didn't work was designed by Andy Hertzfeld. Oke, Bu, dari tayangan video tadi kita bisa lihat nih, Bu. Benar gak sih, Bu, kalau misalnya Steve Jobs ini salah satu contoh dari pemimpin yang memiliki yang bergaya kepemimpinan otoriter nih, Bu. Ya, ini kebetulan cuplikan ya. Saya sempat nonton filmnya dia yang cukup lengkap tuh. Oke, Bu. Ya, hanya mungkin contoh ini kita mesti mengambil pembelajaran beberapa ya. Kebetulan Steve Jobs, yang notabene kita tahu dia brilliantnya luar biasa. Jadi orang yang brilliantnya luar biasa itu kita mesti memahami, tidak mudah untuk mendeliver kepalanya ke mulutnya. Nah, sehingga otoriter tadi itu saking gregetnya bagaimana kepala ini bisa kemudian disampaikan dengan cara bahasa. Karena kan kepala itu kan kalau ngomong kamus bahasa Indonesia misalkan ya, atau kalau ngomong kamus bahasa Inggris gitu, itu yang ada di isi kepala ini itu unlimited, padahal kamus bahasa itu limited. Nah, itu kalau kebetulan leadernya itu benar-benar smart. Jadi kalau ngomong smart terus dia otoriter, mungkin kita kalau sebagai member ya, saya sarankan adalah pahami bahwa beliau itu kesulitan menjelaskan yang ada di dalam kepalanya saking banyaknya ide. Nah, dengan kayak begitu maka kita akan jauh lebih sabar bagaimana mendengar otoriternya dia. Jadi bukan cara yang kita lihat, tapi isi yang kemudian kita coba tangkap. Itu yang saya saran kalau kebetulan punya yang otoriter tapi smart ya. Ya, kalau kebetulan smart, Bu. Tapi kalau yang nggak smart nih, Bu, dalam tanda kutip. Ya, yang kalau yang average ya, kalau nggak smart ya yang average lah ya. Nah, kita mesti ada dua sisi nih ya. Kalau saya menceritakan ini terhadap yang kebetulan jadi atasan ya. Pada saat kita memang bukan sehebat Steve Jobs, dan saya yakin di dunia itu nggak banyak yang sehebat Steve Jobs. Jadi harusnya masuknya majority ada di average, maka otoriter itu bukanlah pilihan, itu kalau yang atasan ya. Jadi mesti berlatih untuk bukan dengan cara itu. Meskipun tipe pemimpin memang ada beberapa ya, nggak usah dibahas yang enak. Yang enak itu biasanya demokratis, itu enak ya. Toleransi itu enak biasanya. Yang nggak enak itu memang yang otoriter sama yang kalau kita ngomong kayak militer gitu. Militer itu shaper, jadi bukan otoriter tapi shaper gitu ya, nggak jauh beda, tapi tetap nggak enak biasanya di bawahan ya. Nah, kalau sebagai bawahan bagaimana? Kita tahu atasan kita itu average tapi otoriter. Nah, maka coba pahami pada saat average, maka yang digunakan oleh para pemimpin itu adalah beliau punya tanggung jawab. Maka yang dipakai adalah powernya. Nah, power di sini tidak harus kemudian kita melihat negatif ya. Jadi kalau dilihat dengan baiklah, karena tanggung jawab kan harus di namanya juga tanggung jawab ya, harus dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Benar. Nah, pada saat average kemudian dia harus mempertanggungjawabkan, maka dia akan dikejar waktu. Nah,
luxury waktu itu nggak ada. Maka yang nongol adalah keterburuan. Nah, di sini di tim di bawahnya akan membaca that is otoriter. Nah, jadi kalau sebagai bawahan lapanglah dalam melihat bahwa tipe yang seperti itu hanyalah cara. Nah, yang pasti yang harus kita pahami itu adalah sebenarnya bapakku, ibuku tuh mau ngomongin apa ya? Mau menyampaikan apa ya? Itu yang jauh lebih penting dibanding gimana sih caranya nyampein kok begini ya gitu. Oke, Itu Mbak Bu. Nabila. Iya. Jadi tuh kita sebagai bawahan nih juga harus memaklumi juga Yes, kan Bu, bagaimana belajar. caranya atasan kita ini menyampaikan isi otak mereka kayak gitu ya Bu. Oke, jadi Betul. kita di dunia kerja juga lebih santai nih Bu, tidak aduh gimana sih kayak gitu. Ya. Oke. Ya, mungkin sedikit Mbak Nabila. Jadi kunci semuanya tadi itu sebenarnya pada saat kita bisa melihat bapak kita, ibu kita itu juga sebagai manusia yang biasa saja. Itu sebenarnya kuncinya. Pada saat bapak kita, ibu kita itu adalah orang yang biasa saja, maka tidak fokus pada yang negatif yang dilihat. Tapi fokus pada bahwa dia adalah bapakku, bahwa dia adalah ibuku gitu. Iya, benar banget. Oke. Iya, kayak gaya kepemimpinan yang kayak gitu tuh sama juga nih Bu, kayak gaya kerja karyawannya nih biasanya nih Bu, ya kan? Biasanya tuh nggak jauh beda nggak sih Bu antara atasan dengan bawahan kalau udah lengkap, udah lengket banget kayak gitu Bu. Oke. Nah, terima kasih Sobat Yuti dan AHMC. Demikian video learning bagian pertama. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan video bagian berikutnya dengan pembahasan mengenai perbedaan gaya kerja. Terima kasih dan sampai jumpa.